Sekelompok pendaki berjumlah 7 orang yang terdiri dari sahabat lama dan beberapa kenalan baru memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu demi mengisi waktu liburan mereka. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan seru berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan jejak-jejak misterius di jalur pendakian. Salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak, diikuti oleh kejadian-kejadian aneh yang semakin menguji kewarasan mereka. Saat malam tiba, kabut hitam pekat turun menutupi jalur dan suara bisikan menggema dari dalam hutan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan, sesuatu yang haus darah. Satu persatu, mereka menghadapi teror yang tak dapat dijelaskan. Angin dingin menyapu wajah Raka saat ia menatap ke arah gerbang pendakian Cemoro Sewu. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di jalur setapak berbatu yang akan mereka lalui. Di belakangnya, 6 orang lainnya tengah mempersiapkan perlengkapan masing-masing. "Apa kita benar-benar harus mulai sore begini?" tanya Dina dengan nada ragu. Ia menyesuaikan tali ranselnya, matanya menelusuri pohon-pohon tinggi yang menjulang di depan mereka. "Aku sudah bilang, kalau kita naik sekarang, kita bisa sampai pos 3 sebelum tengah malam. Lebih cepat sampai puncak," jawab Joni, si pemimpin rombongan yang paling berpengalaman dalam mendaki. Selain Raka, Dina, dan Joni, ada juga Bima, Riri, Anton, dan Sinta. Mereka adalah gabungan sahabat lama dan teman baru yang dikenalkan oleh Joni. Perjalanan ini awalnya direncanakan sebagai pendakian santai, tapi Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Seorang bapak tua penjaga warung di pos pendakian sempat memperingatkan mereka. "Nah, hati-hati kalau mendaki malam. Lawu punya banyak rahasia, jangan macam-macam." Ucapan itu masih terngiang di kepala Raka saat mereka mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Setelah hampir 2 jam berjalan, kabut mulai turun perlahan, menyelimuti hutan dengan kepekatan yang aneh. Suasana berubah semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan desiran angin yang menggerakkan dedaunan. "Tunggu," Riri tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar itu?" Mereka semua terdiam. Hanya ada suara alam, tapi kemudian terdengar suara langkah kaki dari semak-semak. Anton menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dedaunan yang bergoyang ringan, seakan baru saja disentuh sesuatu. "Ah, mungkin monyet," ujar Bima mencoba menenangkan. Namun, Raka bisa melihat ekspresi tegang di wajahnya. Mereka kembali berjalan, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti hati masing-masing. Langkah mereka terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Lalu, tanpa peringatan, suara jeritan melengking terdengar dari belakang. Mereka semua menoleh. Sinta menghilang. Suara jeritan Sinta menggema di antara pepohonan, menyayat sunyinya malam di lereng Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, Raka dan Joni langsung berlari ke arah sumber suara, sementara yang lain terdiam dengan wajah ketakutan. "Sinta, Sinta, kamu di mana?" teriak Dina dengan suara gemetar. Senter mereka menyapu sekeliling, hanya menemukan semak-semak yang bergoyang pelan. Tidak ada jejak Sinta, tidak ada suara, hanya kabut yang semakin tebal, seakan menelan kehadiran mereka satu persatu. "Dia nggak mungkin lari sejauh ini sendirian," kata Anton, napasnya mulai memburu. "Barusan dia ada di belakang kita. Jangan berpencar, kita cari bareng-bareng," perintah Joni. Wajahnya serius, tapi sorot matanya menyiratkan kegelisahan. Mereka mulai menyisir area sekitar, menyibak semak-semak dan memanggil nama Sinta berulang kali. Namun yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang semakin menyesakan. Tiba-tiba, Riri menjerit sambil menunjuk ke bawah. "Astaga, itu darah!" Di antara akar pohon yang menonjol keluar dari tanah, bercak merah mengotori dedaunan. Bima berjongkok dan menyentuhnya dengan ujung jarinya,
masih basah. Sinta terluka, atau lebih buruk lagi, gumamnya. Suasana menjadi semakin tegang. Mereka saling bertukar pandang, ketakutan mulai menguasai. Lawu memang dikenal sebagai gunung mistis, tapi mereka tak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Kita harus cari dia sekarang juga, ujar Raka. Dia nggak mungkin jauh. Joni mengangguk, lalu membagi mereka menjadi dua kelompok. Raka, Dina, dan Anton menyisir ke sisi kiri jalur, sementara Joni, Bima, dan Riri ke kanan. Langkah mereka semakin hati-hati. Raka bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya meski udara begitu menusuk tulang. Sinar senter menerobos pekatnya kabut, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. "Sinta, kalau kamu dengar tolong jawab," panggil Dina. Hening. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari atas pohon. Mereka bertiga menengadah dengan senter terarah ke atas, dan di sanalah Sinta. Tergantung di antara cabang pohon besar, tubuhnya terayun pelan seperti boneka rusak. Matanya terbuka, tetapi kosong. Wajahnya pucat, dan ada bekas cakaran panjang di lehernya. Dina menjerit. Anton mundur dengan napas tersengal, sementara Raka berdiri mematung, tak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. "Tidak, ini nggak mungkin," bisik Raka. Lalu, tanpa angin, tanpa gerakan, bibir Sinta yang membiru tiba-tiba bergerak, mengeluarkan suara yang seharusnya tidak mungkin keluar dari seseorang yang sudah mati. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Raka merasakan darahnya membeku. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Suara Sinta, atau entah apa yang berbicara melalui bibirnya, terdengar parau dan bergema, seperti suara dari dunia lain. Dina terisak, tangannya mencengkeram lengan Anton dengan erat. Anton sendiri hanya bisa melongo, wajahnya pias seperti kehilangan darah. Tiba-tiba, tubuh Sinta bergerak. Bukan seperti manusia, melainkan seperti sesuatu yang tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Kepala Sinta perlahan menoleh ke arah mereka, meski lehernya jelas sudah kaku. "Kalian harus pergi sebelum dia datang." Hati Raka mencelos. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Tapi sebelum jawaban keluar, terdengar bunyi patahan dari atas. Lalu tubuh Sinta terjatuh. Dina menjerit keras. Anton refleks melangkah mundur. Raka hanya bisa menatap dengan napas tertahan saat tubuh Sinta menghantam tanah dengan suara duk yang mengerikan. Namun anehnya, meski jatuh dari ketinggian, tubuhnya tetap dalam posisi kaku. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit. Joni, Bima, dan Riri tiba tepat saat itu. Ya Tuhan. Riri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar melihat tubuh Sinta yang tak bergerak. Bima berlutut dan mencoba meraba lehernya. Dia sudah mati, katanya pelan. Wajahnya terlihat pucat. Joni menatap mereka satu persatu. "Kita harus turun, sekarang juga." "Tapi ini belum tengah malam. Peraturan pendakian nggak boleh turun di atas jam 10 malam, kata Anton dengan suara gemetar. "Kau pikir aku peduli peraturan sekarang?" balas Joni tajam. "Kita baru saja kehilangan seseorang. Kalau kita tetap di sini, kita mungkin akan bernasib sama." Mereka semua terdiam. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki manusia. Suara itu berat, seperti sesuatu yang lebih besar daripada mereka semua. Dan yang lebih mengerikan, suara itu berasal dari dalam kabut. Kabut yang kini perlahan bergerak ke arah mereka, seperti makhluk hidup yang sedang berburu mangsanya. "Kalian harus lari." Suara itu bukan berasal dari siapapun di antara mereka. Suara itu datang dari tubuh Sinta yang seharusnya sudah tak bernyawa. Dan kali ini, Raka tak ingin menunggu lebih lama. "Lari!" Tanpa pikir panjang, mereka semua berbalik dan berlari sekuat tenaga.
Dedaunan dan ranting menghantam wajah dan tubuh mereka, tapi tidak ada yang peduli. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah menjauh dari suara berat yang bergerak dalam kabut. Raka menoleh sekilas ke belakang. Kabut itu tampak semakin pekat, seperti sesuatu yang mengendap-endap dan bergerak dengan kesadaran sendiri. Di dalamnya, bayangan hitam samar terlihat berdiri tegak. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan bentuk tubuh yang aneh dan tak wajar. Apa itu? Raka berseru ketakutan. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya terus berlari. Jantung mereka berpacu seperti genderang perang. Tiba-tiba, Riri terjatuh. Bima yang berada di dekatnya segera berbalik dan menarik tangannya. Ayo bangun, kita harus pergi dari sini. Namun sesuatu menahan kaki Riri. Ia menjerit lagi. Tolong, ada yang menarikku. Raka dan Joni segera membantu Bima menarik tubuh Riri. Saat senter mereka menyinari kakinya, mereka melihat jari-jari hitam panjang mencengkeram pergelangan Riri dari dalam tanah. Itu bukan tangan manusia. Anton menjerit melihatnya, sementara Dina menutup mulutnya ketakutan. Tarik lebih kuat, teriak Joni. Mereka menarik Riri sekuat tenaga. Jari-jari hitam itu meronta, lalu mendesis seperti terbakar sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya. Riri langsung terdorong ke belakang, terisak ketakutan. Dari dalam kabut, suara erangan terdengar, dalam dan mengerikan. Sesuatu yang ada di sana jelas tidak senang. Kita harus cari tempat berlindung, seru Bima. Mereka melanjutkan lari tanpa arah, hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang setengah tersembunyi di antara pepohonan. Bangunan itu terlihat seperti gubuk atau pos jaga yang sudah lama ditinggalkan. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam dan menutup pintunya. Di dalamnya, udara terasa pengap. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma tanah basah. Satu-satunya cahaya berasal dari senter mereka yang mulai redup. Dina menempelkan telinganya ke pintu. Aku tidak mendengar apa-apa. Semua terdiam. Hanya napas mereka yang masih memburu. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan keras menggema di pintu kayu. Mereka menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Kemudian suara itu berubah menjadi suara seseorang. Buka pintunya. Suara itu familiar. Suara Sinta. Namun mereka semua tahu Sinta sudah mati. Ketukan itu terus berlanjut. Lambat, teratur, seolah sesuatu di luar tahu mereka ada di dalam dan sengaja bermain dengan ketakutan mereka. Dina menutup mulutnya agar tidak menangis. Anton berpegangan erat pada Bima, tubuhnya gemetar hebat. Raka bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, sementara Joni menggenggam pisau lipatnya dengan erat. Meski semua tahu, benda itu tak akan berguna melawan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Buka pintunya. Suara Sinta terdengar lebih jelas. Pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup nyaring untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jangan ada yang bergerak, bisik Joni. Mereka semua menahan napas. Raka melirik ke jendela kecil di samping pintu. Namun saat ia mencoba mengintip keluar, tok, tok, tok. Ketukan tiba-tiba menjadi lebih keras, seperti sesuatu yang menggedor pintu dengan kemarahan. Buka pintunya. Kalian tidak bisa. Lari. Suara itu berubah. Bukan lagi suara Sinta, melainkan suara yang lebih dalam, serak dan penuh amarah. Riri mulai menangis pelan. Bima berusaha menenangkannya, tapi Raka tahu semua orang di ruangan ini sedang berada di ambang ketakutan yang tak terbendung. Joni memberi isyarat dengan jarinya. Kita harus diam. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Hening. Tak ada suara sama sekali, kecuali napas tertahan mereka. Raka menelan ludah. Mungkin dia sudah pergi? Bisiknya nyaris tak terdengar. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, sesuatu mulai terjadi.
Dinding kayu gubuk itu bergetar pelan. Bukan karena angin, bukan karena gempa. Seolah sesuatu di luar sedang merayap, mengelilingi mereka. Lalu, jendela kecil di samping mereka mulai menghitam. Bukan karena malam, bukan karena kabut, tapi karena sesosok wajah pucat dengan mata kosong kini menempel di kaca. Sinta, atau sesuatu yang memakai wajahnya. Mulutnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Lalu, senyumnya melebar. Melebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan wajah manusia. Tiba-tiba, semua senter mereka mati bersamaan. Dan dalam kegelapan, terdengar suara lirih yang mengerikan. Kalian sudah terlambat. Gelap. Bukan hanya karena lampu senter yang mati, tetapi karena kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Seperti kabut hitam yang merayap masuk ke dalam gubuk, menyelinap di antara celah-celah kayu, mencengkeram udara hingga membuat mereka sulit bernapas. Raka bisa mendengar napas teman-temannya yang tersengal-sengal. Di sudut ruangan, Riri mulai terisak pelan. Kemudian terdengar suara itu lagi. Kalian sudah terlambat. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak. Langkah kaki di dalam gubuk. Mereka semua tahu tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berpindah tempat. Tapi suara itu jelas terdengar, seperti seseorang yang menyeret kakinya perlahan, mendekati mereka. Raka berusaha menajamkan penglihatannya dalam kegelapan, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, seperti tangan yang sudah lama mati. Aha! Raka menjerit dan melompat mundur. Dina juga ikut berteriak, sementara Joni buru-buru merogoh sakunya, mencoba menyalakan korek api. Ciklik, nyala api kecil menerangi ruangan untuk sesaat, dan dalam cahaya itu mereka melihatnya. Di sudut ruangan, berdiri sesosok bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan mata kosong yang bersinar redup dalam kegelapan. Mulutnya bergerak, tapi bukan berbicara. Ia tersenyum. Joni buru-buru menjatuhkan korek apinya, dan ruangan kembali gelap. Keluar, sekarang, teriak Bima. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berhamburan ke pintu. Anton yang pertama menarik pegangan pintu kayu itu dan membukanya dengan paksa. Namun, apa yang ada di luar bukanlah hutan yang mereka kenal. Tidak ada pepohonan, tidak ada jalur pendakian. Yang ada hanyalah hamparan tanah luas yang diselimuti kabut hitam tebal. Dan di kejauhan, berdiri bayangan-bayangan tinggi dengan tubuh kurus dan mata bersinar, menunggu mereka. Anton jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Kita di mana? Joni menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa panik yang mulai menjalar. Ini bukan Lau yang tadi. Lalu suara itu kembali terdengar dari segala arah. Tertawa pelan, menyeringai dalam kegelapan. Mereka baru sadar. Mereka sudah melangkah ke dunia yang bukan milik manusia. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Seolah mereka baru saja melangkah ke tempat yang tidak seharusnya ada. Kabut hitam di sekitar mereka menggeliat pelan, seperti makhluk hidup yang mengamati mangsanya. Anton masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Riri memeluk lututnya sendiri, menangis tanpa suara. Bima berusaha menyalakan senternya, tetapi cahaya yang keluar sangat redup, hampir tidak berguna. Dina mencengkeram lengan Raka. Ini bukan jalur pendakian, kan? Suaranya bergetar. Raka menelan ludah. Enggak. Di kejauhan, bayangan-bayangan hitam tinggi itu tetap berdiri diam. Mata mereka bersinar redup, mengawasi tanpa bergerak. Joni mengatur napasnya. Kita nggak bisa diam di sini. Kita harus cari jalan keluar. Tapi, keluar kemana? Suara Anton penuh kepanikan.
Ini bukan Lawu yang kita kenal. Kita masuk ke tempat terkutuk. Kita nggak akan bisa pulang. Diam, Anton, bentak Bima. Semua terdiam. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai bergerak. Langkah mereka lambat, nyaris tanpa suara, tapi jelas mereka semakin mendekat. Riri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu satu suara berbisik tepat di telinga mereka, meski tak ada seorang pun di dekat mereka. Lari! Mereka tidak butuh aba-aba lagi. Mereka semua berlari secepat mungkin, menerobos kabut tebal yang seakan mencoba menahan langkah mereka. Dina hampir tersandung, tapi Raka dengan sigap menarik tangannya. Anton berlari tercepat, tapi napasnya mulai tersengal. Di belakang, langkah berat itu terus mengikuti. Tak peduli seberapa cepat mereka berlari, suara itu tetap ada, mendekat, dan semakin dekat. Lalu, dari dalam kabut, muncul sesuatu. Bukan bayangan tinggi itu, bukan juga hantu Sinta, melainkan sebuah gapura batu tua yang tertutup lumut. Gapura itu berdiri di tengah-tengah kegelapan, seakan menjadi satu-satunya pintu keluar dari tempat ini. Joni menunjuk ke sana. Lewat situ. Satu persatu mereka menerobos melewati gapura itu. Dan begitu mereka melangkah masuk, kabut menghilang. Tiba-tiba mereka kembali berdiri di jalur pendakian. Suara hutan terdengar normal lagi. Udara terasa lebih hangat. Tidak ada bayangan tinggi, tidak ada kabut hitam. Seolah kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Namun sesuatu masih salah. Anton melihat ke belakang, matanya membesar. Riri. Mana Riri? Mereka semua menoleh. Riri tidak ada. Dia tertinggal di dunia yang salah. Riri nggak ada. Suara Anton pecah dalam kepanikan. Dia ada di belakang kita barusan. Dia pasti masih di sana. Mereka semua menoleh ke gapura batu tua yang baru saja mereka lewati. Sebelum ini gapura itu terlihat seperti pintu menuju dunia lain. Namun sekarang, di baliknya hanya ada pepohonan dan jalur setapak biasa. Tidak ada kabut hitam, tidak ada bayangan tinggi, dan yang paling mengerikan, tidak ada Riri. Bisa jadi dia masih di sana, kata Bima dengan napas memburu. Kita harus masuk lagi. Joni menggeleng cepat. Jangan bodoh, kita nggak tahu tempat macam apa itu. Kalau kita masuk lagi, kita mungkin nggak akan bisa keluar. Tapi Riri masih di dalam, teriak Anton. Kita nggak bisa ninggalin dia. Suasana semakin tegang. Angin malam bertiup lebih dingin dari sebelumnya, seakan ikut mengawasi mereka yang kini harus memilih kembali ke dunia gelap yang penuh teror atau melanjutkan perjalanan tanpa Riri. Raka menelan ludah. Opsi kedua bukanlah pilihan. Mereka tidak bisa meninggalkan Riri begitu saja. Aku masuk, kata Raka akhirnya. Apa? Dina menatapnya dengan ketakutan. Kita nggak bisa ninggalin dia, lanjut Raka. Aku akan masuk lagi, tapi aku butuh seseorang untuk jaga di sini. Kalau sesuatu terjadi, kalian cari bantuan. Bima menepuk bahu Raka. Aku ikut. Aku juga, kata Anton meski suaranya bergetar. Joni mendesah panjang. Ini gila, tapi kita nggak punya pilihan. Akhirnya mereka bertiga, Raka, Bima, dan Anton, berdiri di depan gapura, bersiap untuk kembali ke dunia yang baru saja mereka tinggalkan. Raka mengambil napas dalam, lalu melangkah. Namun, saat kakinya menyentuh tanah di sisi lain gapura, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kabut hitam, tidak ada suara langkah berat, tidak ada dunia lain. Hanya hutan biasa, sama seperti jalur pendakian yang mereka kenal. Mereka berpandangan, kebingungan. Lalu, Riri kemana? Bisik Anton. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pelan, hampir seperti angin berbisik. Terlambat. Raka menoleh cepat. Di antara pepohonan, sesosok bayangan berdiri diam.
bukan bayangan hitam tinggi seperti sebelumnya, melainkan Riri. Namun ada sesuatu yang aneh. Riri berdiri kaku, wajahnya kosong, matanya hitam tanpa bola mata. Pakaiannya kotor dan sobek, seolah dia baru saja berjalan dari dunia yang telah menelannya. Dan yang lebih mengerikan, senyum lebar terukir di wajahnya. Senyuman yang bukan milik Riri. Raka membeku. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa seperti hendak meledak. Di depannya, Riri berdiri dengan tubuh kaku. Senyumnya melebar tidak wajar. Bibirnya terbuka lebar, seolah ada sesuatu yang menyeringai dari balik wajahnya sendiri. Anton perlahan mundur. Riri. Suaranya hampir tak terdengar. Riri tidak menjawab. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu di balik matanya yang hitam pekat. Sesuatu yang mengamati mereka, bukan sebagai teman, tetapi sebagai mangsa. Bima meraih lengan Raka dengan gemetar. Itu bukan Riri, bisiknya. Namun sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Riri bergerak. Bukan seperti manusia biasa. Gerakannya tersentak, seperti boneka kayu yang ditarik oleh tali tak kasat mata. Lalu dari bibirnya, suara yang bukan miliknya keluar. "Kalian kembali untuk menjemputku?" Suara itu datar, tanpa emosi. Tapi ada sesuatu yang begitu salah dengan cara kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Anton menelan ludah. "Riri, kalau itu benar-benar kamu, ayo kita pulang." Riri menundukkan kepalanya. Tubuhnya diam sejenak lalu mulai tertawa pelan. Terlambat. Suara tawanya pelan, lalu semakin keras, lalu berubah. Bukan lagi suara Riri. Tawa itu kini terdengar dalam dan serak, seperti suara seseorang yang telah lama mati. Kalian sudah masuk terlalu dalam. Dan sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Riri berlari ke arah mereka. Cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Raka berteriak. Lari. Mereka berhamburan mundur, menabrak dahan dan akar pohon, berusaha sekuat tenaga menjauh. Tapi Riri mengejar mereka. Gerakannya bukan seperti manusia, melainkan seperti sesuatu yang sedang berburu. Anton hampir tersandung, tapi Joni menariknya. Ke arah gapura, cepat. Mereka semua berlari ke arah gapura batu tua. Tapi ketika mereka semakin dekat, gapura itu menghilang. Bima berhenti mendadak. Gapuranya nggak ada. Tidak ada pintu batu, tidak ada jalur keluar. Hanya hutan gelap yang seakan menutup mereka dari dunia luar. Lalu Riri berhenti berlari. Dia berdiri beberapa meter dari mereka, menundukkan kepalanya. Hening. Kemudian dia mendongak perlahan. Dan dari matanya yang hitam pekat, sesuatu mulai merayap keluar. Jari-jari kurus, hitam, panjang, mencengkeram kelopak matanya dari dalam. Seolah sesuatu di balik dirinya sedang berusaha keluar. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sesuatu yang kini telah memilih mereka sebagai mangsa berikutnya. Jari-jari hitam itu bergerak perlahan, menggeliat seperti cacing yang baru keluar dari tanah basah. Suara aneh terdengar, gemeretak, seperti tulang yang dipatahkan paksa. Tubuh Riri bergetar. Kepalanya menunduk, lalu terangkat sedikit demi sedikit. Senyumnya masih ada, tetapi kini wajahnya tampak lebih menyeramkan, seperti kulitnya mulai meregang terlalu ketat di atas tulang. "Kak, kita harus pergi." Suara Dina nyaris tak terdengar, namun kaki mereka seperti tertanam di tanah. Ketakutan mencengkeram terlalu kuat. Lalu, sesuatu keluar. Dari dalam mata Riri, makhluk itu merayap keluar. Sosoknya hitam pekat, seakan terbuat dari bayangan yang menggumpal. Bentuknya tinggi, jauh lebih besar dari tubuh Riri. Lengan dan jari-jarinya panjang, mencakar udara, seakan menikmati kebebasannya setelah sekian lama terkurung. Anton menjerit dan mundur terburu-buru, hampir jatuh tersungkur. Joni mengangkat pisau lipatnya, meski tahu itu tak akan berguna.
Riri kini sepenuhnya diam. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dan di belakangnya, makhluk itu berdiri, menatap mereka dengan mata kosong yang bersinar redup. "Tolong!" Suara kecil keluar dari bibir Riri. Untuk pertama kalinya suara itu terdengar seperti benar-benar miliknya. Seperti dia sadar apa yang terjadi. Makhluk itu menoleh ke arah Riri. Lalu dengan kasar ia mencengkeram kepala Riri. Raka terhuyung mundur. "Jangan!" Tapi sudah terlambat. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menarik tubuh Riri ke dalam dirinya. Riri menjerit, jeritan panjang yang menggema di seluruh hutan. Tubuhnya tersedot ke dalam bayangan hitam itu, seperti ditelan lumpur yang tak berujung. Dan dalam sekejap, dia menghilang. Hanya makhluk itu yang tersisa kini menatap mereka. Kemudian ia melangkah maju. Anton sudah kehilangan kendali. Dia berbalik dan lari sekencang mungkin. Tapi sebelum bisa pergi jauh, sesuatu mencengkeram kakinya. Anton menjerit, "Tolong!" Bima dan Joni buru-buru menariknya. Namun mereka hanya bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam itu merambat ke tubuh Anton. Mulai dari kakinya, perlahan naik ke atas, seperti kabut pekat yang menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Anton menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Aku nggak mau mati." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang, terserap ke dalam bayangan seperti yang terjadi pada Riri. Raka, Bima, Joni, dan Dina hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka kini hanya berempat, dan makhluk itu masih ada di sana. Masih lapar, masih ingin lebih. Hanya dalam hitungan detik, makhluk itu menelannya ke dalam kegelapan, sama seperti yang terjadi pada Riri. Dina menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Bima dan Joni berdiri kaku, sementara Raka bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Makhluk itu masih ada di sana. Tinggi, hitam, matanya kosong tapi terasa seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Kabut hitam mengelilingi tubuhnya, bergerak seakan memiliki nyawa sendiri. Lalu, makhluk itu berbicara. Bukan dengan suara yang bisa didengar telinga, tapi dengan suara yang langsung muncul di kepala mereka. "Kalian milikku." Suara itu bergema di dalam pikiran mereka, bergetar dengan kekuatan yang membuat kepala mereka terasa hampir pecah. Dina tersungkur, menutup telinganya meski itu tidak membantu. Raka tahu mereka harus melakukan sesuatu sebelum mereka juga ditelan seperti Riri dan Anton. Tapi bagaimana? "Joni, lo yang paling ngerti soal mistis, apa yang harus kita lakuin?" teriak Bima. Joni menggigit bibirnya, mencoba berpikir di tengah rasa panik. Makhluk ini, dia bukan hantu biasa. Dia sesuatu yang lebih tua dari tempat ini. Terus, Joni mengatur napasnya. "Aku pernah dengar cerita dari simbahku. Kalau ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan dunia gaib, biasanya harus dikunci kembali." "Lewat apa?" Raka mendesak. Joni menutup matanya sejenak, lalu mulai merapalkan sesuatu dengan suara pelan. Sebuah mantra. Bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar, tapi dia terus melafalkannya. Kata-kata itu mengalir seperti nyanyian kuno, memenuhi udara yang semakin berat. Makhluk itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya berkedip. Untuk pertama kalinya, Dina mendongak dengan wajah penuh harapan. Itu berhasil. Namun saat makhluk itu mulai tersenyum, mereka sadar sesuatu yang salah. Makhluk itu tertawa. Suara beratnya bergema di udara, membuat pepohonan bergetar. Joni tersentak mundur. Tidak. Itu tidak cukup. Makhluk itu mengangkat tangannya. Kabut hitam di sekelilingnya mulai bergerak, membentuk pusaran yang perlahan mendekati mereka. Bima mencengkeram tangan Raka. "Kalau kita nggak kabur sekarang,
kita bakal mati. Tapi kemana? Joni menoleh ke arah gapura batu tua yang tadi menghilang. Kini, gapura itu muncul kembali. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalamnya bukan hutan biasa yang mereka kenal, melainkan jalan setapak yang bercahaya redup, seolah mengundang mereka untuk masuk. Itu jalan keluarnya, Joni berteriak. Mereka tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka berlari menuju gapura. Di belakang, makhluk itu meraung marah. Bayangan hitam merambat, mencoba meraih mereka sebelum sempat melangkah masuk. Raka bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, kasar, mencengkeram erat. Namun, tepat saat dia melewati gapura, semuanya menghilang. Tidak ada kabut hitam, tidak ada makhluk mengerikan, tidak ada dunia yang salah. Mereka kembali ke jalur pendakian Gunung Lawu. Udara terasa lebih ringan, pepohonan bergoyang pelan, seakan menyambut mereka kembali ke dunia nyata. Raka jatuh terduduk, napasnya tersengal. Dina menangis tanpa suara. Bima dan Joni hanya bisa terdiam. Tubuh mereka masih gemetar hebat. Mereka selamat. Tapi Anton dan Riri tidak ada bersama mereka. Mereka benar-benar tertinggal di dunia yang salah. Mereka berempat masih terduduk di jalur pendakian, terengah-engah. Udara dingin malam terasa begitu menusuk, tapi tidak ada yang berani bergerak. Anton dan Riri tidak bersama mereka. Mereka benar-benar hilang. Dina masih menangis, tubuhnya bergetar. Kita nggak bisa ninggalin mereka. Kita harus cari mereka. Bima menggigit bibirnya, tinjunya mengepal erat. Tapi kita nggak tahu harus cari kemana. Kita bahkan nggak ngerti tempat tadi itu apa. Raka menatap gapura yang tadi mereka lewati. Kini, gapura itu tampak seperti batu biasa. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada dunia lain di dalamnya. Joni mengusap wajahnya dengan kasar. Sial, sial, harusnya aku bisa nyegah ini semua. Harusnya aku ngerti mantra yang lebih kuat. Joni. Raka menatapnya, mencoba menenangkan. Tidak. Joni berdiri, wajahnya penuh amarah dan penyesalan. Kita baru aja ninggalin mereka. Kita kabur dan nyelamatin diri sendiri, sementara mereka. Tiba-tiba, hutan menjadi sunyi. Benar-benar sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara daun yang bergesek tertiup angin. Kemudian terdengar bisikan, pelan, hampir tidak terdengar. Tolong. Dina tersentak menoleh ke arah hutan yang gelap. Itu suara Riri. Mereka semua menahan napas, lalu terdengar suara lain. Kalian ninggalin aku. Suara Anton. Namun suara itu terdengar aneh, datar, kosong, seperti bukan milik mereka lagi. Joni mencengkeram lengan Raka. Itu bukan mereka, bisiknya. Tapi Dina sudah berdiri, matanya basah. Kita nggak bisa biarin mereka di sana. Kita harus. Raka buru-buru menariknya. Dina, jangan. Terlambat. Dari dalam kegelapan muncul sesosok tubuh. Riri, atau sesuatu yang menyerupai Riri. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Tubuhnya berdiri kaku, dan bibirnya menyunggingkan senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang salah. Di sampingnya Anton juga muncul, tatapannya kosong. Mereka berdiri di sana, diam, menunggu. Dina menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Riri, Anton. Riri melangkah maju. Kenapa kalian meninggalkan kami? Suaranya terdengar patah, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. Anton menoleh dan untuk pertama kalinya dia tersenyum, senyuman yang tidak seharusnya ada di wajahnya. Kami kangen kalian. Dina hampir berlari ke arah mereka, tapi Raka memeluknya erat. Dina, itu bukan mereka lagi. Dina menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi mereka teman kita. Kita nggak bisa ninggalin mereka. Bima dan Joni mundur perlahan. Raka, suara Joni bergetar. Mereka makin dekat. Raka menoleh.
Riri dan Anton sudah berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Bayangan hitam menggeliat di belakang mereka, seakan siap menelan lebih banyak jiwa. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara lain. Suara yang lebih dalam. Suara yang bukan milik manusia. Kalian masih milikku. Hutan kembali membeku. Mereka masih bisa lari. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa selamat? Dina masih meronta. Air matanya mengalir deras. "Lepasin aku, Raka. Itu Riri dan Anton. Mereka masih hidup." "Tidak." Raka menggenggamnya erat. "Lihat mereka baik-baik, Dina. Itu bukan mereka lagi." Dina terisak, menoleh ke arah Riri dan Anton yang kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Anton tersenyum lebar, terlalu lebar hingga sudut bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Kami kedinginan di sini. Kalian gak mau nemenin kami?" Riri menundukkan kepalanya, lalu mengangkat tangan pelan-pelan. Jemarinya panjang, lebih panjang dari seharusnya. "Ayo, kita pulang bareng." Bima mundur, tubuhnya bergetar hebat. "Kita gak boleh di sini lama-lama. Kita harus keluar dari gunung ini secepatnya." Joni mengangguk cepat. "Ada jalur lain, jalur tikus. Dulu kakekku pernah cerita, jalur itu cuma bisa dilewati orang-orang tertentu. Tapi kalau kita beruntung..." "Lari," bisik Raka. "Apa?" "Lari sekarang." Tepat saat Raka berteriak, tubuh Anton dan Riri bergerak. Bukan berjalan, tapi melesat seperti bayangan, langsung menuju mereka. Mereka berempat berlari sekuat tenaga. Raka menggenggam tangan Dina, menyeretnya agar tetap bergerak. Joni memimpin di depan, mencari jalur tikus yang ia sebutkan tadi. Dari belakang, suara-suara aneh terdengar. Suara langkah yang tidak seperti manusia. Suara gemeretak tulang. Suara sesuatu yang berbisik di dalam kepala mereka. "Kalian milik kami." Bima hampir tersandung, tapi Joni menariknya. "Sedikit lagi, jalur tikus ada di balik semak-semak itu." Mereka menerobos semak belukar tanpa peduli duri-duri yang melukai kulit. Tepat saat mereka mencapai celah di antara batu besar, suara jeritan melengking menggema di belakang mereka. Bima menoleh sekilas, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Anton dan Riri, tubuh mereka mulai berubah. Kulit mereka menghitam, mata mereka sepenuhnya menjadi lubang kosong. Mulut mereka terbuka lebar, terlalu lebar, seakan siap menelan apa saja. Bayangan hitam merayap dari tubuh mereka, menggeliat liar. Lalu sesuatu keluar dari punggung mereka. Tangan, bukan tangan manusia, panjang, kurus hitam, dengan kuku tajam yang mencakar udara. Mereka bukan lagi Anton dan Riri. Mereka telah sepenuhnya menjadi bagian dari itu. Joni menarik Raka masuk ke celah batu. Sekarang, mereka melesat masuk ke dalam jalur tikus. Jalur itu sempit dan gelap, hampir seperti gua. Nafas mereka memburu, kaki mereka berlari di atas tanah berbatu. Di belakang mereka, jeritan mengerikan terdengar. Tapi mereka tidak menoleh. Mereka hanya terus berlari. Hingga akhirnya, mereka melihat cahaya. Mereka keluar dari jalur itu dan menemukan diri mereka berada di dataran yang lebih rendah. Udara terasa lebih hangat. Burung hantu bersuara di kejauhan. Mereka telah keluar dari zona terkutuk itu. Joni terjatuh, napasnya tersengal. Dina menangis tanpa suara. Bima terduduk, memegangi kepalanya. Raka menatap ke arah jalur sempit di belakang mereka. Gelap, sunyi. Tidak ada tanda-tanda Anton dan Riri. Tidak ada tanda-tanda mereka. Tapi jauh di dalam hutan itu, seseorang berbisik, "Kalian akan kembali." Mereka berempat terduduk di tanah. Napas masih terengah-engah. Udara dingin malam perlahan tergantikan oleh angin yang lebih hangat. Tanda bahwa mereka telah meninggalkan zona terkutuk di Gunung Lawu.
Dina masih menangis. Tangannya mencengkeram tanah, tubuhnya bergetar hebat. Mereka benar-benar hilang. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Bima menundukkan kepala, meninju tanah dengan marah. Gue nggak terima, seharusnya kita bisa nyelamatin mereka. Tapi kita nggak tahu caranya. Raka berkata pelan, suaranya datar, penuh kelelahan. Joni menatap langit, matanya kosong. Kalau kita nekat balik ke sana, kita juga bakal hilang seperti mereka. Mereka semua terdiam. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang berani tidur. Hanya ada suara angin, suara dedaunan berbisik, dan kenangan tentang dua teman mereka yang telah lenyap. Pagi harinya, mereka akhirnya berhasil menemukan jalur utama pendakian. Langkah mereka lambat dan berat, seakan tubuh mereka masih membawa beban yang tak terlihat. Saat akhirnya mereka tiba di pos pendakian, seorang penjaga tua yang duduk di warung sederhana menatap mereka dengan tajam. "Kalian dari mana?" tanyanya. Joni menelan ludah. "Dari atas, Pak, dari jalur lawas." Mata pria tua itu menyipit. "Berapa orang kalian naik?" Raka, Bima, dan Dina saling pandang. Joni menarik napas panjang sebelum menjawab. 6 orang, Pak." Suaranya pelan. Tapi yang turun cuma 4. Pria tua itu terdiam. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, seakan ia sudah sering mendengar cerita serupa. Ia menghela napas. Gunung ini sudah lama mengambil banyak nyawa. Yang hilang, jarang ada yang kembali. Dina terisak. Pria itu menatap mereka satu persatu. Tapi kalau mereka masih manggil, itu berarti mereka belum benar-benar pergi. Joni menegang. "Apa maksud Bapak?" Pria itu berdiri, mengambil secangkir kopi, lalu berbisik pelan. "Mereka masih ada di sana." Mereka merinding. Joni menggenggam tinjunya. "Kalau begitu, masih ada cara untuk bawa mereka pulang?" Pria tua itu menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Ada. Tapi pertanyaannya, kalian siap bayar harganya?" Joni menatap pria tua itu dengan penuh harapan. "Kalau memang ada cara, saya siap. Kami siap." Bima dan Dina menoleh dengan mata membelalak. "Joni, lo serius? Kita nggak bisa ninggalin mereka begitu aja." Joni bersikeras. Pria tua itu menghela napas, lalu menyesap kopinya. "Bawa mereka kembali bukan hal yang gampang. Kalian sudah melihat apa yang terjadi di gunung itu. Apa kalian benar-benar yakin mereka masih bisa diselamatkan?" Raka menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pria itu meletakkan cangkirnya. "Yang kalian temui di atas sana, itu mungkin bukan Anton dan Riri lagi." Dina gemetar. Tapi mereka masih memanggil kami." "Suara mereka?" Pria itu menggeleng. "Kadang yang kalian dengar bukan suara mereka. Kadang itu hanya suara gunung yang ingin kalian kembali." Hening. Joni mengepalkan tangan. "Kalau memang ada cara, tolong kasih tahu kami." Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Ada satu ritual panggilan arwah." Dina tersentak. "Ritual yang seperti di film-film itu?" "Lebih dari itu," pria tua itu berkata pelan. "Ini bukan sekadar memanggil, tapi juga mengantar mereka pulang. Jika mereka masih memiliki cukup kesadaran sebagai manusia, mungkin mereka bisa kembali. Tapi kalau tidak..." Pria itu memandangi mereka dengan tatapan penuh makna. "Kalian harus siap kehilangan mereka untuk selamanya." Joni menggigit bibirnya lalu menoleh ke yang lain. "Gimana?" Bima mendengus. "Ini gila." Dina masih terisak. "Tapi kita nggak bisa tinggal diam. Mereka teman kita." Raka menatap mereka satu persatu, lalu akhirnya mengangguk. "Kita lakukan." Pria tua itu tersenyum tipis. "Baiklah." Ia bangkit, berjalan ke belakang warungnya, lalu kembali dengan sebuah kantong kain berisi beberapa benda aneh. Dupa,
kain putih, dan sebuah pisau kecil berkarat. "Kalian harus kembali ke tempat terakhir kalian melihat mereka," katanya. Dina menegang. "Itu berarti kita harus naik lagi ke gunung itu?" Pria tua itu mengangguk. "Ada sesuatu yang harus kalian lakukan di sana. Sesuatu yang akan menentukan apakah mereka bisa kembali." Joni menelan ludah. "Apa itu?" Pria tua itu menatapnya lurus. "Salah satu dari kalian harus memanggil mereka dengan darahnya sendiri." Hening. Ucapan pria tua itu menggantung di udara, menciptakan rasa takut yang semakin mencengkeram. "Dedarah?" Dina berbisik, suaranya gemetar. Pria itu mengangguk pelan. "Ya, kalian akan memanggil mereka dari antara dua dunia, tapi ritual ini butuh pengorbanan. Satu di antara kalian harus meneteskan darahnya sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia ini." Bima tertawa sinis, mencoba menutupi kegelisahannya. "Gila, ini makin gak masuk akal. Kita udah hampir mati di gunung itu, dan sekarang lu mau kita balik lagi?" "Kita gak punya pilihan lain," Joni berkata, suaranya tegas. "Anton dan Riri masih di sana. Kalau ada sedikit saja harapan untuk membawa mereka kembali, gue akan ambil." Raka menghela napas dalam. "Gue ikut." Dina menggigit bibirnya, wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tapi ia akhirnya mengangguk pelan. "Aku juga." Bima mendengus, mengacak rambutnya dengan frustasi. "Brengsek, baiklah gue ikut. Tapi kalau ada sesuatu yang aneh, kita langsung turun. Gue gak mau mati konyol." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menyerahkan kantong kain berisi perlengkapan ritual. "Jangan lupa, saat kalian sudah di lokasi, nyalakan dupa ini, buat lingkaran dengan kain putih, lalu panggil nama mereka. Tapi ingat baik-baik, kalau yang datang bukan mereka, kalian harus segera menghentikan ritual dan pergi sebelum semuanya terlambat." Mereka mengangguk. Perjalanan mendaki kembali ke Gunung Lawu terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada canda tawa, tidak ada obrolan santai seperti saat pertama kali mereka mendaki. Hanya ada ketegangan yang menggantung di antara mereka. Setiap langkah terasa seperti membawa mereka lebih dekat ke bahaya yang tidak terlihat. Saat mereka akhirnya mencapai tempat di mana Anton dan Riri terakhir kali terlihat, langit sudah mulai gelap. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Joni menyalakan dupa, sementara Raka dan Bima membentangkan kain putih membentuk lingkaran. Dina duduk di tengah, tangannya gemetar saat memegang pisau kecil berkarat itu. "Siap?" Joni bertanya, suaranya pelan. Dina mengangguk, lalu menekan ujung pisau ke telapak tangannya. Shh. Ia meringis saat rasa perih menjalar di kulitnya. Setetes darah jatuh ke tanah. Dupa yang terbakar tiba-tiba mengeluarkan asap lebih tebal. Angin yang tadinya hanya bertiup lembut berubah menjadi hembusan kencang. Dan kemudian, suara itu datang. Dina tersentak. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di sana berdiri Riri. Tapi ada yang salah. Riri tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan mata kosong. Bajunya masih sama seperti terakhir kali mereka melihatnya, tapi tubuhnya tampak sedikit kabur, seperti bayangan yang hampir menghilang. Lalu di sampingnya Anton muncul. Mata mereka berdua kosong, mulut mereka bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dina tersedak tangis. "Anton, Riri, kita di sini buat bawa kalian pulang." Anton mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya bergerak lagi, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri, melainkan suara lain, suara berat yang bukan milik manusia. "Kami pulang." Bima mundur selangkah. "Gua gak suka ini. Gua gak suka ini sama sekali." Joni menelan ludah, lalu mulai membaca mantra yang diajarkan pria tua itu.
Asap dupa semakin tebal. Angin berputar di sekitar mereka. Anton dan Riri mulai bergerak mendekat perlahan. Dina mengulurkan tangannya. "Iya, ayo pulang." Anton mengangkat tangannya juga. Hampir menyentuh Dina. Lalu sesuatu terjadi. Bayangan hitam muncul di belakang mereka. Makin besar, makin pekat. Mata merah muncul dari dalam kegelapan. Dan suara itu berbisik, "Mereka sudah milikku." Seketika Anton dan Riri menjerit kesakitan. Tubuh mereka mulai terhisap ke dalam bayangan hitam itu. "Joni, lakukan sesuatu." Raka berteriak. Joni panik, membaca mantra lebih keras. "Dengan nama semesta, aku perintahkan kembali." Bayangan itu menggeram. Anton menoleh ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya ada ekspresi di wajahnya, ketakutan. "Jangan, biarkan aku hilang." Suaranya kembali menjadi suara asli Anton, penuh rasa sakit. Dina menangis histeris. "Tidak, tolong." Tapi bayangan itu lebih kuat. Tangan hitamnya meraih Anton dan Riri, menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Riri sempat menatap mereka satu kali terakhir sebelum tubuhnya benar-benar lenyap. Dan kemudian semuanya sunyi. Asap dupa menghilang. Angin berhenti bertiup. Hanya ada mereka berempat, terduduk di tengah lingkaran kain putih yang kini berlumuran darah Dina. Anton dan Riri benar-benar hilang. Selamanya. Dina menjerit menggenggam tanah dengan putus asa. "Tidak!" Joni menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. "Kita gagal." Tidak ada yang berbicara lagi, karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Mereka telah kalah. Dan Gunung Lawu telah mengambil 2 nyawa lagi untuk selamanya. Dina masih terisak, tubuhnya menggigil hebat. Tangannya yang berlumuran darah mencengkeram tanah seakan berharap bisa menarik Anton dan Riri kembali. Tapi mereka sudah pergi. Raka menghela napas panjang, menatap tanah yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kita harus segera turun." Bima mengusap wajahnya kasar, matanya merah menahan emosi. "Semua ini sia-sia. Kita udah ngorbanin banyak hal, tapi tetap nggak bisa bawa mereka pulang." Joni menatap sekeliling. Hutan terasa lebih sunyi. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Hanya ada kesunyian yang menekan dada mereka. Tapi di tengah keheningan itu, sesuatu terasa aneh. Joni merinding. Lehernya terasa kaku, tapi nalurinya memaksanya untuk menoleh ke belakang. Dan saat ia melihatnya, darahnya membeku. Bayangan hitam itu masih ada, berdiri di antara pepohonan, mengamati mereka. Mata merahnya menyala dalam gelap. Tapi yang membuat Joni benar-benar ketakutan adalah bayangan itu tidak sendiri. Ada 2 sosok berdiri di sisinya. Anton dan Riri. Mereka berdiri diam, mata mereka kosong. Kulit mereka pucat seperti tak bernyawa. Dan saat mulut mereka bergerak, suara yang keluar bukan suara mereka, melainkan suara berat yang sama seperti sebelumnya. "Kami belum selesai." Joni tersentak. Lari. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung berlari menuruni jalur pendakian. Dina masih menangis, tapi Raka menarik tangannya agar tetap bergerak. Bima berlari di depan, napasnya tersengal, sementara Joni terus menoleh ke belakang memastikan mereka tidak dikejar. Tapi semakin jauh mereka berlari, suara itu semakin jelas di kepala mereka. "Kalian pikir bisa pergi?" Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergetar. Daun-daun gugur seakan ada badai yang hanya terjadi di sekitar mereka. Lalu, tanah di depan mereka retak. Dari dalam celah yang terbuka, tangan-tangan hitam mulai keluar, mencoba meraih kaki mereka. Dina berteriak, hampir terjatuh, tapi Raka berhasil menangkapnya tepat waktu. "Jangan berhenti." Mereka menerobos hutan, mencoba menghindari tangan-tangan itu. Tapi kemudian,
Joni merasakan sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Ia menoleh dan melihat Anton berdiri di belakangnya. Anton tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. "Joni, jangan tinggalkan aku." Joni berteriak sekuat tenaga, melepaskan diri dan kembali berlari. Langkah mereka semakin cepat. Hanya ada satu tujuan, keluar dari gunung ini. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka melihat cahaya dari pos pendakian. Dan tepat saat mereka melewati batas jalur pendakian, semuanya berhenti, angin menghilang, suara-suara aneh lenyap. Joni menoleh ke belakang. Hutan Gunung Lawu kembali seperti biasa. Tak ada bayangan hitam, tak ada Anton, tak ada Riri. Dina terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Kita selamat. Bima masih terengah-engah, lututnya lemas. Gue nggak tahu, tapi yang jelas kita masih hidup. Raka duduk di tanah, menatap ke dalam hutan dengan tatapan kosong. Joni hanya berdiri diam, matanya masih terpaku ke arah pepohonan yang kini terlihat begitu sunyi. Tapi di dalam hatinya ia tahu, mereka tidak benar-benar selamat. Karena sebelum mereka pergi, Anton sempat berbisik sesuatu kepadanya. Sesuatu yang masih terngiang di kepalanya. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Joni memejamkan matanya, napasnya berat. Kutukan ini belum berakhir. Joni, Raka, Bima, dan Dina terduduk di pos pendakian. Tubuh mereka masih gemetar. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Seakan otak mereka masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka selamat, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Joni masih bisa mendengar suara Anton di kepalanya. Kata-kata terakhir yang berbisik di telinganya sebelum ia berhasil kabur dari cengkeraman kegelapan. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Dina masih menangis terisak. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya kosong menatap tanah. "Kita nggak berhasil. Mereka tetap hilang. Aku nggak mau ini terjadi. Aku nggak mau." Bima meremas rambutnya dengan frustrasi. "Gila, ini semua nggak masuk akal. Seharusnya kita nggak balik lagi ke sana. Sekarang kita malah bawa sesuatu yang lebih buruk." Raka menatap Joni tajam. "Lo juga dengar suara itu kan?" Joni menelan ludah. Ia tak perlu menjawab. Matanya yang penuh ketakutan sudah menjelaskan semuanya. "Kita pikir kita berhasil lolos," lanjut Raka dengan suara rendah. "Tapi ada sesuatu yang ikut sama kita turun ke bawah." Semua merinding. Dina mencengkeram lengan Bima. "Jangan bilang mereka masih ada di sini." Bima menoleh dengan wajah tegang. "Jangan bercanda, Din." Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara derit kayu terdengar dari dalam pos pendakian. Mereka semua membeku. Tidak ada orang lain di sana. Hanya mereka berempat. Mata Joni perlahan menoleh ke arah sumber suara. Di sudut ruangan kecil itu ada cermin tua yang tergantung di dinding. Dan di dalam pantulan cermin itu ada seseorang yang berdiri di belakang mereka. Dina menjerit histeris. Mereka semua langsung meloncat mundur, napas memburu. Bima menggigit bibirnya, berusaha menahan teriak. "Apa-apaan ini?" Joni menatap cermin itu dengan mata melebar. Sosok di dalamnya tampak familiar. Tubuh kurus, wajah pucat, mata kosong, Anton. Dan di sampingnya, Riri berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Tapi yang paling mengerikan adalah mereka tidak hanya diam di dalam cermin. Anton tersenyum. Senyuman yang seharusnya tidak ada di wajah seseorang yang sudah mati. Lalu mulutnya bergerak. "Kami sudah kembali." Dina berteriak histeris dan langsung memecahkan cermin itu dengan lemparan batu. Kepingan kaca berhamburan ke lantai. Suasana kembali sunyi. Tapi mereka tahu semua ini belum berakhir.
mereka telah membawa sesuatu turun dari Gunung Lawu. Dan sekarang, mereka harus mencari cara untuk menghentikannya. Pecahan kaca berserakan di lantai pos pendakian. Dina masih terisak di sudut ruangan, sementara Bima dan Raka berdiri dengan napas memburu. Joni menatap pecahan cermin itu dengan hati berdebar. Walaupun telah hancur, ia masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Ini nggak mungkin, gumam Bima, mengusap wajahnya. Mereka udah hilang. Kita lihat sendiri mereka ditarik ke dalam bayangan itu. Kenapa mereka ada di sini? Raka menggeleng. Gue nggak tahu, tapi kalau mereka masih muncul, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Dina mengangkat wajahnya, matanya masih berkaca-kaca. Mungkin mereka masih butuh bantuan kita. Tapi kita udah coba, Din. Kita udah lakuin ritual itu. Kita udah ngorbanin darah kita. Tapi tetap nggak berhasil. Suara Bima meninggi, mencerminkan keputusasaan yang mulai merayap dalam dirinya. Joni mengepalkan tangannya. Ada satu orang yang mungkin tahu jawabannya. Mereka bertiga menoleh ke arahnya. Pria tua di warung itu, lanjut Joni. Dia tahu banyak tentang Gunung Lawu. Mungkin dia tahu kenapa Anton dan Riri masih ada di sini. Tanpa membuang waktu, mereka segera meninggalkan pos pendakian dan berjalan cepat menuju warung tempat pria tua itu biasa duduk. Namun, ketika mereka tiba, warung itu kosong. Tidak ada tanda-tanda pria tua itu. Yang lebih aneh lagi, warung itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Meja dan kursi berdebu, atapnya reot, dan tak ada satupun barang yang terlihat baru. Seolah-olah tempat itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Dina menggigit bibirnya. Joni, lo yakin ini warung yang sama? Joni mengangguk. Iya, gue yakin. Gue ngobrol sama dia di sini. Kita semua dengar sendiri apa yang dia bilang. Bima menelan ludah. Tapi kalau gitu, kenapa tempat ini kayak udah lama nggak dipakai? Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu tanpa peringatan, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari dalam warung. Mereka berempat langsung membeku. Tidak ada siapapun di dalam. Atau setidaknya, seharusnya tidak ada. Raka menatap mereka satu persatu, lalu mengeluarkan senter dari tasnya. Kita cek. Bima menghela napas berat. Sial, kalau gua mati gara-gara ini, lo semua bakal gua hantui. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan ke pintu warung yang setengah terbuka. Joni menelan ludah, lalu mengintip ke dalam. Ruangan di dalam tampak gelap. Tidak ada siapapun. Namun saat Joni melangkah masuk, sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin lain. Cermin tua berbingkai kayu penuh ukiran kuno. Dan di dalam cermin itu, Anton dan Riri menatap mereka. Tapi kali ini, mereka tidak sendiri. Di belakang mereka, bayangan hitam itu berdiri. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Joni. Dan kemudian mulutnya bergerak. Kalian milikku sekarang. Lampu warung tiba-tiba padam. Dina menjerit. Bima mengumpat. Lari, keluar. Mereka semua berbalik dan berlari keluar warung. Namun saat mereka keluar, mereka tidak lagi berada di pos pendakian. Hutan gelap mengelilingi mereka. Jalur yang tadi mereka lewati menghilang. Dan di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Langkah kaki yang tidak hanya satu, tapi banyak. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka telah kembali ke Gunung Lawu. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Joni membeku. Dina menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Bima dan Raka saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka seharusnya masih di pos pendakian.
Mereka seharusnya sudah turun dari gunung ini. Tapi sekarang, mereka kembali. Pepohonan tinggi menjulang di sekeliling mereka, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang seolah bergerak sendiri. Angin berhembus dingin, membawa bisikan samar yang tidak bisa mereka pahami. Langkah kaki yang tadi mereka dengar semakin mendekat. Johnny menyalakan senter dengan tangan gemetar, mencoba mencari sumber suara. Dan di antara pepohonan, mereka melihatnya. Sosok-sosok manusia berdiri dalam diam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dalam barisan panjang, mengelilingi mereka dari kejauhan. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat. Beberapa di antara mereka mengenakan pakaian pendaki yang sudah usang dan robek. Dina mencengkeram lengan Johnny. "Siapa mereka?" Raka menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. "Mereka, para pendaki yang hilang." Bima mundur selangkah. "Kita harus pergi dari sini, sekarang." Mereka berbalik, berusaha mencari jalan keluar. Tapi kemanapun mereka melangkah, sosok-sosok itu tetap ada, berdiri di kejauhan, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Dan kemudian, dari tengah kegelapan, terdengar suara. Suara yang dalam dan mengerikan. "Kalian pikir bisa pergi?" Johnny merinding. Itu suara yang sama. Suara yang terus menghantui mereka sejak ritual pemanggilan Anton dan Riri. Dari balik pepohonan, bayangan hitam itu muncul. Besar, gelap. Matanya merah menyala seperti bara api di tengah kabut. Dan di sampingnya Anton dan Riri berdiri. Namun kali ini mereka tidak terlihat seperti teman mereka lagi. Kulit mereka semakin pucat, mata mereka hitam legam. Mulut mereka menyeringai lebar, tidak wajar. Anton melangkah maju, suaranya terdengar dalam dan berlapis, seolah bukan hanya dia yang berbicara. "Kalian adalah milik kami sekarang," Dina menjerit. Bima mencabut pisau lipat dari kantongnya. Meskipun ia tahu senjata itu tidak akan berguna. Raka menarik Johnny. "Kita harus lari sekarang." Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos hutan yang gelap. Napas mereka tersengal, kaki mereka tergores ranting dan akar pohon. Tapi mereka tidak peduli. Satu-satunya tujuan mereka adalah menjauh. Namun sekeras apapun mereka berlari, suara itu tetap mengikuti mereka. "Kalian tidak akan pernah bisa pulang." Tiba-tiba, Johnny tersandung sesuatu dan jatuh. Raka dan yang lainnya berhenti, membantu Johnny berdiri. Dan saat mereka melihat ke depan, jantung mereka hampir berhenti. Mereka kembali ke tempat semula. Di depan mereka, sosok-sosok pendaki yang hilang masih berdiri dalam diam. Anton dan Riri tersenyum. Dan bayangan hitam itu semakin dekat. Dina menangis ketakutan. "Kita nggak bisa kabur. Kita terjebak." Johnny mengangkat wajahnya, menatap bayangan hitam itu dengan mata penuh amarah dan keputusasaan. "Tidak, kami akan pulang." Bayangan itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh hutan. "Pulang? Tidak ada jalan pulang dari sini." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Sesuatu merayap dari dalam bumi. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, mencoba meraih kaki mereka. Bima menebas salah satu tangan itu dengan pisaunya, tapi tangan itu hanya menembus udara, seolah bukan bagian dari dunia ini. Raka menutup matanya erat-erat, lalu berteriak, "Kita tidak takut." Johnny tersentak. Mungkin itu satu-satunya cara. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Johnny berdiri tegak dan menatap langsung ke arah bayangan hitam itu. "Tidak, kami bukan milikmu." Bayangan itu menggeram, tampak marah. Raka, Bima, dan Dina ikut bergandengan tangan, berusaha melawan rasa takut yang hampir melumpuhkan mereka. Mereka menutup mata dan mulai berdoa. Dari dalam kabut terdengar suara jeritan. Anton dan Riri menjerit kesakitan. Bayangan hitam itu bergetar, seolah kehilangan kekuatannya. Suasana di sekitar mereka berubah.
Kabut yang tadinya pekat mulai memudar. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram mereka menghilang perlahan. Johnny membuka matanya dan menyadari bahwa mereka kembali berdiri di pos pendakian. Udara dingin masih terasa, tapi hutan di sekitar mereka kembali seperti semula. Tidak ada Anton, tidak ada Riri, tidak ada bayangan hitam. Hanya mereka berempat yang tersisa, terengah-engah dan basah oleh keringat dingin. Dina jatuh terduduk, menangis dalam diam. Bima masih menggenggam pisau lipatnya dengan tangan gemetar. Raka menatap Johnny, wajahnya masih pucat. Apa yang baru saja terjadi? Johnny tidak tahu jawabannya. Yang mereka tahu, mereka masih hidup, dan mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Lawu lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka semua sepakat untuk tidak pernah membicarakan pengalaman mereka kepada siapapun. Namun sesuatu tetap menghantui mereka. Kadang-kadang saat malam tiba, Johnny masih mendengar bisikan di telinganya. Kalian pikir ini sudah selesai?